Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang standar kompetensi memahami teori evolusi serta implikasinya pada saling tumas dengan kompetensi dasar menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi. Sebagai indikator pertemuan ini, yang pertama menjelaskan berbagai teori evolusi, yang kedua menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi Darwin, dan yang ketiga menemukan persamaan dan perbedaan pandangan para ahli tentang evolusi. Baik anak-anak, mengkaji tentang evolusi, silahkan amati gambar pohon evolusi manusia dan gorila simpanse. Ternyata bahwa proses perubahan manusia itu terjadi secara bertahap dengan kisaran waktu yang berabad-abad, cukup lama, sehingga pada akhirnya terbentuklah makhluk hidup manusia yang paling kompleks, yang paling sempurna. Beberapa teori yang mengkaji tentang evolusi, yang pertama ada teori Lamarck, ada teori Darwin, dan yang ketiga teori evolusi Weismann. Baik, sekarang kita mengkaji tentang teori evolusi Lamarck. Dalam kajian evolusinya, Lamarck menggunakan jerapah. Bahwa menurut Lamarck, jerapah mengalami evolusi dengan tahapan-tahapan. Bahwa pada mulanya, nenek moyang jerapah itu semua mirip satu macam, seperti okapi kecil. Kemudian seiring dengan kebutuhan untuk mendapatkan makanan, yaitu daun yang semakin tinggi, maka jerapah harus memanjangkan lehernya untuk menjangkau daun. Kemudian sifat leher panjang ini nanti akan berkembang biak dan diwariskan kepada keturunannya. Keturunan ini berulang terus akan memanjangkan lehernya dalam rangka untuk mendapatkan daun, dan sifat leher yang lebih panjang ini juga akan diwariskan kepada keturunannya, terus berulang bertahap dalam waktu yang cukup lama, sehingga pada zaman sekarang jerapah berleher panjang. Dari gambaran evolusi jerapah ini, maka ada beberapa pokok pikiran dari Lamarck. Yang pertama, bahwa lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Ini terlihat bahwa ketika lingkungan, yaitu pohon dengan daunnya yang bertambah tinggi, maka akan mempengaruhi sifat leher jerapah yang akan terpaksa memanjangkan lehernya beradaptasi sehingga dapat menjangkau daun. Pokok pikiran kedua, bahwa ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Di sini terlihat bahwa sifat leher jerapah yang sudah bertambah panjang karena menjangkau daun tadi, ketika berketurunan, maka anaknya akan mewarisi sifat panjang itu. Dan yang terakhir, organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan akan menghilang dengan biasa kita katakan sebagai teori use and disuse. Ketika digunakan use, maka dia akan berkembang, membesar, dan ketika disuse tidak digunakan, maka organ itu akan menyusut. Terlihat bahwa jerapah-jerapah yang aktif memanjangkan lehernya untuk menjangkau daun, maka tentu lehernya akan bertambah panjang. Dapat disimpulkan bahwa secara sederhana teori Lamarck mengatakan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan.
Yang kedua, teori evolusi Darwin. Kajian teori evolusi Darwin juga masih pada jerapah. Tinjauannya berbeda dengan teori evolusi Lamarck, bahwa menurut Darwin pada awalnya memang jerapah itu sudah ada variasi. Ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Kemudian ketika berebut makanan terjadi seleksi. Tentu saja jerapah yang berleher panjang yang cocok dengan lingkungannya, adaptif dengan lingkungannya, akan mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Sedangkan jerapah yang berleher pendek, dia kalah dan akhirnya mati. Terus terjadi adaptasi lingkungan ini, seleksi alam ini secara bertahap dan dalam waktu yang lama, sehingga pada akhirnya seluruh jerapah yang berleher pendek akan punah dan sekarang semua jerapah yang tersisa adalah dengan leher panjang. Sehingga kita bisa menarik beberapa pokok pikiran Darwin berdasarkan gambaran evolusi leher jerapah tadi. Yang pertama, bahwa makhluk hidup itu bervariasi dan beberapa variasi sifat dapat diturunkan. Di sini dikatakan bahwa variasinya ada leher panjang, ada yang leher pendek. Kemudian juga leher panjang ini ketika dia berketurunan akan diwariskan. Yang kedua, jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak daripada individu yang dapat bertahan hidup. Jelas, ketika berkembang biak ada variasi. Ada yang berleher panjang, ada yang berleher pendek. Tetapi ketika terjadi perebutan makanan, terjadi seleksi, maka yang pendek mati. Jadi yang hidup jelas lebih sedikit daripada yang dilahirkan. Kemudian ketiga, pokok pikiran Darwin mengatakan bahwa individu berkompetisi untuk dapat bertahan hidup. Ya, antara jerapah berleher panjang dengan berleher pendek, jelas terjadi kompetisi ini. Terjadi perebutan untuk mendapatkan makanan dengan tujuan mereka untuk bertahan hidup tentunya. Yang keempat, sifat-sifat yang diwariskan diantaranya adalah untuk dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Jelas, ketika dia bertahan hidup, sifat berleher panjang, maka nanti akan diwariskan keturunannya dengan harapan akan ada pewarisan keturunan dari leher panjang itu. Dan yang terakhir, pokok pikiran Darwin mengatakan bahwa hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut pada keturunannya. Ini diperlihatkan bahwa hanya jerapah yang berleher panjang yang dapat bertahan hidup karena dapat menjangkau makanan dan akhirnya dia akan mewariskan ke generasi berikutnya, sehingga yang ada sekarang semua jerapah berleher panjang. Ini kalau kita sederhanakan, maka teori Darwin mengatakan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh faktor gen dari dalam, faktor gen sifat leher panjang, dan lingkungan, di mana lingkungan akan menyeleksi dan bersifat diturunkan. Sekali lagi bahwa perubahan pada suatu individu, dalam hal ini leher panjang, disebabkan oleh faktor gen ada di dalam tubuh itu dan juga ditentukan oleh lingkungan karena dia beradaptasi dengan lingkungan dan diturunkan. Kemudian yang terakhir adalah teori evolusi Weismann. Teori evolusi Weismann hanya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya ada kebenaran yang mana dari teori Lamarck dengan teori Darwin. Semacam untuk penguatan, sesungguhnya dari dua teori sebelumnya, teori evolusi sebelumnya, yaitu Lamarck dan Darwin, akan dikuatkan oleh August Weismann mana yang lebih benar sesungguhnya. August Weismann dalam teori evolusinya melakukan percobaan dengan menggunakan tikus. Tikus
yang berekor kemudian oleh Weismann dipotong ekornya sehingga tidak berekor atau berekor pendek. Tikus yang sudah dipotong ekornya ini akan dikawinkan, saling dikawinkan, kemudian ternyata hasil perkawinannya semua anak-anaknya kembali berekor panjang. Kemudian anaknya yang sudah berekor panjang tadi juga dilakukan pemotongan ekor dan akan disilangkan dengan sama-sama yang sudah dipotong ekornya. Ternyata juga akan melahirkan kembali tikus yang berekor. Ini terjadi berulang sampai 20 generasi berikutnya. Ternyata bahwa ekor yang dipotong pada tikus ketika dikawinkan, maka sesungguhnya ekor yang sudah terputus tadi tetap akan mewariskan, akan menghasilkan keturunan kembali tikus yang berekor. Ini memutuskan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, katanya Weismann, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada generasi berikutnya. Terbukti bahwa perubahan sifat ekor yang sudah dipotong, yang tidak berekor, ketika sifat ini dipotong, dihilangkan, ternyata tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Ternyata akan melahirkan keturunan yang kembali berekor. Pikiran Weismann yang kedua bahwa evolusi merupakan masalah genetika, masalah gen yang diwariskan. Ternyata betul di sini. Gennya adalah berekor panjang asalnya. Jadi walaupun dipotong, aslinya adalah gen berekor panjang. Tentu nanti akan mewarisi sifat keturunannya adalah kembali berekor panjang. Evolusi merupakan masalah genetik. Artinya evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Anak-anak, kalau disederhanakan maka teori Weismann bisa dikatakan bahwa perubahan sel-sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa teori Weismann lebih cenderung setuju kepada teori Darwin. Dan gugurlah teori evolusi Lamarck dengan munculnya ide teori Weismann ini. Yang terakhir, mari kita coba membedakan teori evolusi Lamarck dengan Darwin berkenaan dengan evolusi leher jerapah. Ada beberapa perbedaan yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa pada teori menurut Lamarck bahwa pada asalnya jerapah ini tidak ada variasi, sama semua seperti okapi. Sedangkan menurut Darwin memang dari awalnya sudah ada variasi pada individu, yaitu ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Yang kedua, menurut Lamarck bahwa terjadi use and disuse, bahwa organ tubuh leher yang digunakan maka dia akan berkembang memanjang, sedangkan leher yang tidak digunakan dia akan berkurang bahkan menyusut. Sedangkan menurut Darwin bahwa ada seleksi alam antara jerapah yang berleher pendek dan berleher panjang, di mana akhirnya yang panjang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dapat menjangkau makanan dan bertahan hidup, berkembang biak, dan menghasilkan keturunan. Sedangkan yang berleher pendek terseleksi oleh alam, tidak dapat menjangkau makanan dan akhirnya mati dan punah. Dan yang terakhir, menurut Lamarck bahwa perubahan sifat individu karena lingkungan itu akan diwariskan. Bahwa ketika terjadi perubahan leher jerapah karena dipaksa untuk menjangkau makanannya sehingga bertambah panjang, nanti akan diwariskan. Sedangkan menurut Darwin bukan karena lingkungan sifat itu diwariskan, tetapi sifat itu ada di dalam gen dan yang beradaptasi dengan lingkungan nanti akan diwariskan ke keturunannya. Sifat yang adaptif lah yang akan diwariskan. Anak,
Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.